Anton SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Kepala MI Ma'arif Kedung Sari, yang saya hormati Dewan Asatidz wa Asatidzah MI Ma'arif Kedung Sari, dan para tamu undangan atau wali dari siswa-siswi MI Ma'arif Kedung Sari yang saya hormati. Tak lupa kepada anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana zaman yang telah berubah, yaitu dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang seperti sekarang yang kita alami saat ini. Sudah banyak perubahan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat iman, sehat Islam atau sehat jasadnya, sehat akalnya, maka kita patut bersyukur walaupun hanya dengan mengucap Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ghafur ini di MI Ma'arif Kedung Sari, bisa bersama-sama ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kali ini kita akan meneladani Nabi Muhammad dalam sifat-sifatnya. Nabi Muhammad itu lahir tahun 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tahun gajah. Tahun gajah itu bukan ulang tahun gajah. Tahun gajah itu adalah waktu dulu para pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah?
Ada yang tahu siapa yang membangun Ka'bah? Yang membangun Ka'bah yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Yang sengaja dibikin di perempatan Mekah. Karena mendapatkan wahyu, maka dibangunlah Ka'bah untuk beribadah. Kalau dari sebelah sini, dari Kedung Sari itu letaknya Indonesia itu berada menghadapnya kalau mau ke Ka'bah katanya itu ke kulon miring sedikit. Kalau sholatnya di Ka'bah bebas di mana arah Ka'bahnya. Ka'bahnya kamu pas waktu lagi di barat, maka kamu akan menghadapnya ke timur. Karena Ka'bahnya di sebelah timur. Saat kamu berada di utara, Ka'bahnya karena tengah-tengahnya di sebelah selatan, maka menghadapnya ke selatan. Itu seperti itu ya. Maka pas waktu tawaf maka mengelilingi Ka'bah. Nabi Muhammad ini sangat prihatin. Nabi Muhammad wafat jadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Nabi Muhammad ini dulunya tukang angon. Ya. Setelah berjalan 6 tahun belum diberikan wahyu. Setelah 6 tahun berjalan sampai usia 25 tahun, maka Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Masih belum menerima wahyu. Menerima wahyunya itu kapan? Menerima wahyu pada usia 40 tahun. Kapan? Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Makanya biasanya kalau bulan Ramadan itu ada yang namanya nuzulul Quran. Ya, malam yang sebaik-baiknya malam. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, apa wahyu yang pertama? Al-Alaq. Di sana Nabi Muhammad di Gua Hiro, tahu-tahu ada yang meluk. Ada yang meluk, suruh baca. Baca apa? Gimana rasanya kalau kamu di kamar, disikop, gede dhuwur, yang ada teriak-teriak. Nabi Muhammad di dalam gua. Di dalam gua itu disikop. Dikasih wahyu pertama. Suruh bilang Iqra. Akhirnya turun wahyu pertama itu sampai selesai. Ada yang bisa di sini bacaan Iqra atau Al-Alaq? Bisa. Kalau bisa kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Taghna. بأن الله يرى وإن لم ينته لنسفع بالناسية ناسية كاذبة خاطئة Jodoh waktarib. Sadaqallahul azim. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu, suruh disampaikan kepada umat manusia yang dulu itu belum ada yang disebutkan Islam. Masih pada nyembah berhala, ada menyembah patung, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari. Terus Nabi Muhammad itu suruh memberikan wahyunya, mengajak dialihkan menjadi agama Islam. Karena zaman dulu itu tidak ada halal dan haram. Mau nyolong, nggak tahu halal, nggak tahu haram, yang penting punya. Setelah ada Islam, maka ada batasan. Kalau mencuri itu tidak boleh karena disebutnya haram. Jadi datangnya agama Islam adalah datangnya aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan kesalahan dan kebenaran. Dakwahnya atau mengajak para orang kafir itu sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Pas yang diajaknya tidak suka kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dijahilin. Ada pas waktu lewat Nabi Muhammad diludahi. Siapa coba yang sabar? Ada di sini yang sabar diludahin? Tidak. Baru ejek-ejekan doang langsung gelut. Ya. Nabi Muhammad pas waktu lewat dilempar sama tai sapi. Ada di sini yang mau dilempar sama tai sapi? Baru diledek sudah gelut.
Ada juga yang menaruh duri di jalan yang biasanya dilalui Nabi Muhammad. Karena di Mekah atau di Madinah sana ya padang pasir. Jadi duri ditutupin pasir sudah tidak kelihatan. Begitu lewat keinjek sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap sabar. Kalau ilmu, nanyakan ilmu itu tidak kurang. Ya, karena satu Al-Quran itu ada 30 juz. Hafal. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada yang akan menyangkal. Kemudian setelah selesai 3 tahun berjalan, yang tadinya dakwahnya sembunyi-sembunyi dengan ujian yang sangat besar, Nabi Muhammad itu didukung oleh para sahabatnya untuk mengadakan dakwah secara terang-terangan sampai hijrah ke Madinah. Disinilah Nabi Muhammad itu memberikan contoh dalam perilakunya, diejek sabar, disakitin juga sabar. Apalagi siswa-siswi MI Ma'arif Kedungsari ini di sini dididik untuk mencari ilmu yang baik sebanyak-banyaknya dan dilatih kesabaran. Dari rumah semangat untuk berangkat sekolah. Sampai sekolah pecicilan, yaitu kalau pas waktu lagi istirahat. Nyatanya di MI Ma'arif Kedungsari ini begitu berangkat langsung masuk ke masjid melaksanakan sholat duha berjamaah. Setelah itu apa? Setelah itu masuk ke kelas langsung belajar. Berdoa dulu, belajar. Pas istirahat itu ya istirahat. Tidak boleh di dalam kelas. Selesai istirahat, masuk lagi ke kelas. Kemudian bertemu waktu duhur. Siswa-siswi MI Ma'arif Kedungsari dilanjutkan, dilatih untuk sholat duhur berjamaah supaya nanti kalau pulang sekolah itu sudah bebas, mau langsung main boleh, mau langsung makan dulu boleh, karena sudah tidak punya tanggungan sholat duhur karena sudah dilaksanakan di MI Ma'arif Kedungsari. Begitu. Jadi jangan sampai kamu itu merasa rugi waktu, pulangnya enggak gasik. Maka dari itu yang pertama adalah yang harus kamu tuju adalah mencari ilmu. Yang keduanya sabar, jangan sebentar-sebentar marah, gelutan, ya. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan kepada kita untuk lebih tabah, lebih sabar. Ada yang suka sholawatan? Ada, apalagi kalau Habiban ya, biasanya rame. Nanti kalian melanjutkan ya.
tidak ada musik tapi kita pakai suara. Sifatnya murid bisa? Ada yang bisa sifatnya murid? Bisa, bareng-bareng aja nanti ya. Pantun dulu nggak apa-apa. Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah, supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah, aja murid iku sul adab, supaya dadi ulul albab, supaya murid, supaya dadi ulul albab, sifate murid ingkang bagus iku lima. Sifate murid ingkang bagus iku lima, ngamal terus kang din iku snudane marang guru, tingkah lakune kang din iku snudane marang guru, tingkah lakune kapindho nglakoni perintah saking gurune ikhlas manah, kapindho nglakoni perintah saking gurune ikhlas manah, lakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat, selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan, kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan, Kaping papat hormat gurune, kaping lima ndongaaken bagusane,
hormat Turan kaping kaping papat hormat lima gurune. Ya, cuplikan hasil dari sholawat tersebut apa? Yang pertama itu supaya murid itu jadinya berilmu dan beradab. Ada yang pinter di sini? Banyak. Kalau pinter tapi kurang beradab, kamu seneng nggak? Contohnya, di sini siapa? Jamil. Contohnya Mas Jamil ini pinter. Ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau ada yang usil ke Jamil, Jamil langsung marah-marah, langsung gelutan. Kamu seneng nggak kayak gitu? Tidak. Maka di situ perlu adanya yang berilmu juga beradab, tingkah lakunya yang bagus. Pinternya enggak terlalu pinter, tapi sopan santun. Ada yang seneng kayak gitu? Sama orang yang sopan seneng enggak? Di teman kamu anaknya itu nakal. Ada yang mau duduk sama anak yang nakal? Enggak mau, makanya pengennya harusnya duduk itu sama temen yang baik. Bukan baiknya mencontekin, bukan. Kamu lagi pusing pengen contekan, dikasih contekan, itu enggak boleh. Sebisa mungkin menggarap soal itu hasil sendiri. Seperti Rasul Nabi Muhammad itu kalau tekadnya sudah A, tidak bisa diganti jadi B. Ikhlasnya itu seperti kalian sekarang yang dilatih suruh bawa kado, nanti diikhlaskan bertukar kado dengan temannya. Ikhlas apa tidak kamu bawa kado? Ikhlas. Ada kado yang dari mulai yang kecil segini, nggak tahu isinya apa ya, kayaknya donat dipotong-potong. Sampai ada yang besar, ya, isinya nggak tahu apa juga. Karena kita belum lihat isinya apa. Mudah-mudahan nanti yang bawa kadonya gede ketuker atau dikasih sama yang kecil tetap ikhlas. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Bawanya ke sini kadonya yang bagus apa yang kurang bagus? Siapa tahu di dalam malah ada isinya cabai, bawang putih sama bawang merah. Ini harganya segini, gitu ya. Awas nanti jangan sampai kena prank atau kena zong begitu ya. Ya, karena waktu sudah siang, kita juga masih punya beberapa acara. Hari ini kita banyak acara, yaitu ada tukar kado, ada juga makan bersama ya. Makan bersama, mungkin yang dari rumah sengaja belum sarapan ya. Maka setelah acara-acara memperingati Maulid Nabi, acara tausiah pengajian ini nanti akan dilanjutkan dengan
tukar kado sama makan bersama. Maka cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Jika ada baiknya, silahkan diambil hikmahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.